Hai, saya Ivana Metanoviani dengan nomor mahasiswa 1941099. Hari ini saya mau menjelaskan tentang soal ujian lab manajemen keuangan. Oke, kita mulai dari nomor 1. Itu arti soalnya berapa yang kalau kita mau dapetin 250.000 dalam 12 tahun, berapa yang harus kita tabung mulai hari ini dengan bunga per tahunnya 10%. Jadi ini kita disuruh cari PV-nya. Nah, dari sini single cash flow-nya ini berarti future value-nya, dan ini account rate-nya itu tingkat pengembaliannya, number of period ini jangka waktunya. Oke, kita langsung aja sama dengan min PV dalam kurung rate-nya titik koma periodnya, karena kita gak ada payment jadi paymentnya 0 titik koma single cash flow untuk kurung. Oke, terus yang soal nomor 2 ini kalau misalnya kita mau kalau misalnya kita tabung 270.000 tahun ini, di tahun 9 tahun yang akan datang itu bakal jadi berapa dengan tingkat pengembaliannya itu 9%. Sama dengan min FV rate-nya 9%, titik koma periodnya itu 9. Karena kita gak ada payment jadi paymentnya kita buat 0, dan future present value-nya itu segini. Oke. Nah, kenapa kita pakai min di depan PV-nya? Karena itu ini initial investment itu modal awal yang kita tanamkan, yang kita keluarkan, jadi otomatis bakal jadi min. Kalau misalnya kita nggak kasih min di depan PV-nya, nanti hasilnya bakal jadi min. Oke, financial statement kita. Jadi kita sekarang mau analisis tentang laporan keuangan PT Ciputra. Nah, di sini sebelah kiri ini data-data yang diperlukan, dan kolom sebelah kanan ini rumus-rumus yang bakal kita hitung. Nah, yang 11 yang dari sini kan semuanya sama aja pakai per. Nah, kalau yang nomor 2 ini baru beda, ada pakai kurangnya. Saya praktikkan cara hitungnya. Ini sama dengan current asset di tahun 2017 ya, dibagi dengan current liabilities-nya. Harus pakai yang 2017 kalau di kolom 2017. Nah, di 2018 ini sama dengan pakai yang di kolom 2018 dibagi dengan current liabilities-nya. Oke, terus yang di quick ratio ini sama dengan, karena dia ada pakai kurang di atasnya, jadi kita dalam kurung current asset dikurang dengan inventory, tutup kurung, dibagi dengan current liabilities-nya. Oke, jadi itu sama juga dengan di tahun 2018. Nah, sekarang kita mulai dengan menganalisis laporan keuangannya. Jadi current ratio ini ada peningkatan dari 2017 ke 2018. Nah, peningkatan ini dari kenaikan current asset diikuti dengan kemampuan perusahaan dalam menekan current liabilities-nya yang nggak melonjak tinggi. Terus peningkatan current asset-nya ini dari mana? Dari kenaikan piutang usaha dan inventory. Nah, tapi ini bisa menjebak karena karena piutang tinggi yang nggak tertagih sama inventory yang nggak kejual itu nggak bisa kita jadiin dana untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Oke, terus quick ratio di sini kan dalam bentuk persen. Nah, kalau misalnya kita jadikan angka biasa itu kan 0,73 dan 0,8, beda di pembulatannya aja sih. Itu kan berarti kurang dari 1. Yang bagusnya itu 1, di atas 1 ke atas. Nah, tapi berarti ini perusahaan ada peningkatan karena di 2017 ke 2018 ini ada kenaikan angkanya kan. Jadi menandakan perusahaan semakin mampu dalam memenuhi kewajiban di sini dalam memenuhi kewajiban perusahaan. Nah, ini dikurang dengan inventory untuk apa? Supaya kita bisa tahu kalau misalnya nggak dimasukin inventory itu berarti seberapa sih kemampuan perusahaan. Kan kalau inventory kan cuma persediaan, jadi lebih akurat sih. Terus inventory turnover. Nah, inventory turnover ini bagusnya sebenarnya 1 angkanya. Di sini kan di bawah 1, tapi ada peningkatannya, jadi ya boleh lah. Nah, ini artinya perusahaan mengganti persediaan sebanyak 0,41 kali yang di 2018 ini dalam 12 bulan. Jika dihitung dengan DSI, 2017 membutuhkan 2 tahun 9 bulan 2 minggu, sedangkan 2018 membutuhkan waktu 2 tahun 5 bulan 1 minggu 3 hari untuk memutar persediaannya menjadi penjualan. Terus ini aset turnover. Itu
menilai seberapa mampu aset perusahaannya bisa ditukar menjadi pendapatan. Ini naik dari 0,20 menjadi 0,22. Jadi ini didominasi peningkatan aset lancar yang memegang peranan 47,1% dari kenaikan piutang dan persediaan. Sementara peningkatan total aset didominasi aset tidak lancar dengan persentase 52% dari tanah untuk pengembangan dan properti investasi. Jadi aset tidak lancar ini berkontribusi besar dalam menaikkan aset turnover. Oke, next, debt ratio. Debt ratio ini mengalami peningkatan yang bisa kita lihat. Nah, tapi ini bukan peningkatan yang bagus. Kalau ditelusuri, utang jangka panjangnya lebih besar daripada utang jangka pendeknya. Di tahun 2017 itu selisih liabilitas jangka panjang sama jangka pendeknya itu 625,1. Kalau 2018 selisihnya mencapai 1655,1. Ini berarti range perbedaan jangka panjang sama jangka pendeknya makin jauh ya. Kalau misalnya 2017 itu kan lebih dekat, berarti kayak beti-beti itu. Nah, hal ini nggak sehat karena jangka panjangnya itu berasal dari utang bank dan obligasi. Otomatis perusahaan bakal menanggung kewajiban pokok sama bunga piutang sama bunga sampai utangnya lunas. Ini bakal ngefek ke likuiditasnya sama laba perusahaan di masa yang akan datang. Terus time interest earn ratio ini mengalami peningkatan. Ini mengukur kemampuan perusahaan dalam bayar beban bunga di masa depan. Oke, berarti ini kan positif kenaikannya. Kalau dihitung EBIT-nya lebih besar 6,35 kali dari beban bunga tahunan. Nah, coba kita hitung ya, sama dengan interestnya tahun 2018 dikali dengan ininya, time interest earn ratio, sama dengan 1.599, samakan dengan EBIT-nya. Oke. Terus next, ROE, mengukur keefektifan perusahaan dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan oleh investor. Nah, ini bisa dilihat ada peningkatan. Ini dipicu sama kenaikan net income, diikuti sama common stock equity. Nah, dengan meningkatnya common stock equity, berarti suntikan dana dari investor semakin meningkat. Dan peningkatan ini buat ROE-nya ikut naik. Berarti perusahaan mampu menghasilkan dana dari dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Cukup menguntungkan untuk berinvestasi di perusahaan ini. Hal yang harus dihindari adalah berinvestasi pada perusahaan yang memiliki ROE kurang dari 5%. Ini kan di atas 5% nih, 5,8% dan 7,1%. Malah meningkat lebih banyak. Oke, next kita hitung stock valuation. Nah, jadi soal itu gini. Ada pembayaran dividen atas saham sebesar 665 per share. Required return-nya atau tingkat pengembaliannya 10%. Terus berapa sih stock price atau harga sahamnya? Nah, kali ini kita asumsikan zero growth, berarti nilai dividen tetap sama. Kalau konstan berarti dividen tumbuh dengan nilai yang sama, gitu-gitu aja, konstan. Kalau variabel berarti di pertengahan ada perubahan. Nah, ini bisa kita lihat 1 sampai ke 4 7%, tahun ke-5 itu 9%. Nah, jadi pertama ini kita isi sama dengan D0 dibagi dengan rate-nya 10%. Terus yang constant growth sama dengan D0-nya dikali dalam kurung 1 plus constant growth di sini dalam kurung bagi dengan rate-nya ini dikurang dengan constant growth-nya. Oke. Nah, terus ini kita buat 4 tahun 0 sampai 4. Yang di tahun ke 0 ini kita buat dividen ke 0, dividen tahun ke 0 yaitu segini. Nah, kalau untuk ini sama dengan dividen ini dikali dalam kurung 1 plus variable growth-nya yang 7%. Ini dalam kurung, oh ya jangan lupa dikunci FNF 4. Oke. Terus ini ditarik sampai tahun ke 4. Nah, untuk yang ini value-nya sama dengan dividen tahun ke-4-nya dikali dengan dalam kurung 1 plus variable growth yang
9% ini ya, karena kan dia tahun terakhir. Dibagi dengan rate-nya mana rate? Nah, ini dikurang dengan variable growth yang 9% lagi, tutup kurung. Oke. Nah, terus yang dividen plus value ini kita tambahin aja dividen ini dengan value-nya. Oke, terus ini tarik juga sampai ke sini. Nah, present value sama dengan dividen plus value-nya ini dibagi dalam kurung 1 plus rate-nya 10%, dikunci dalam kurung pangkat tahun itu. Oke, terus ini ditarik sampai ke tahun keempat. Nah, yang ini kita sama aja. Oke, hasilnya segini untuk stock valuation ya. Terus yang bond valuation. Nah, ini maksudnya kita disuruh nyari berapa bond value untuk 7 tahun dengan kupon rate 5% dibayar semi annually, berarti per semester 1 tahun 2 kali dibayarnya. Face value-nya 1750 dan payment-nya 75. Kita buat kolom seperti ini dulu. Periodnya kita buat sampai 14. Kenapa? Karena kan ini 7 tahun. Terus semi annually berarti 1 tahun 2 kali. Jadi 7 kali 2 14. Nah, cash flow-nya sama dengan yang I ini, 75 payment-nya. Oh ya, dikunci. Oke, ditarik sampai ke tahun 13. Kenapa cuma tahun ke-13? Karena tahun ke-14 ini spesial. Sama dengan yang ini ditambah dengan face value-nya. Karena itu tahun terakhir. Nah, ini sama dengan cash flow bagi 1 plus rate-nya, dikunci dalam kurung pangkat tahun itu. Ini sama aja sih dengan yang PV dengan soal sebelumnya. Oke. Nah, terus yang untuk bondnya ini kita sama aja. Oke, hasilnya segini. Terus capital budgeting. Nah, capital budgeting ini yang dikasih 2 perusahaan yang A sama yang B, terus disuruh bandingkan. Nah, ini cash inflow-nya 13.000 dan cash outflow-nya 5.000. Cost of capital-nya 14%, initial investment atau initial cost of project-nya 40.000. Ini berarti modal yang ditanamkan awal. Terus yang cost of capital ini tingkat pengembaliannya, cash inflow arus masuk, ini cash outflow arus kas keluar. Terus yang ini kita buat aja sama dengan cash inflow, dikunci. Oke, baru kita tarik sampai ke tahun ke-5. Jadi kita buat PV-nya juga, PV-nya sama aja dengan yang soal-soal lain, sama dengan ini bagi dengan 1 plus cost of capital-nya, terus dikunci dalam kurung pangkat tahun ke itu. Oke, terus ini ditarik sampai ke tahun ke-5. Nah, terus yang untuk cumulative cash inflow ini terus yang initial investment-nya ini kita isi 40.000. Ini yang di bagian outflow ya. Kita isi 40.000, terus cash outflow-nya ini 5.000 sama. Nah, terus PV of cash outflow yang ini langsung sama dengan ini aja, initial investment-nya. Nah, kalau ini sama juga dengan yang tadi buat PV cash inflow. Terus yang kumulatifnya juga sama aja dengan yang tadi. Terus nah, ini yang NPV manual itu
sama dengan inflow dikurang dengan outflow. Oke. Terus yang pakai function ya, sama dengan NPV rate-nya titik koma, terus kita ini ada helper function ya supaya kita gampang aja buat rumusnya. Oke, tutup kurung dikurang dengan initial investmentnya. Oke, hasilnya sama. Nah, terus yang IRR-nya ini ya sama dengan IRR dalam kurung 40.000. Nah, 0%. Terus ROI-nya itu sama dengan NPV yang ini, kumulatif ini dibagi dengan kumulatif cash outflow yang paling ujung. Oke. Nah, terus yang capital budgeting yang B sama aja sama yang A. Bedanya cuman ininya, cash inflow-nya berbeda-beda. Cuman rumusnya sama aja. Terus cash outflow-nya juga berbeda-beda. Nah, terus analisis ya. Nah, prefer yang mana projectnya? Saya sendiri prefer project A karena dari NPV-nya ini kan NPV yang positif sebenarnya yang bagus, tapi kan ini negatif. Jadi yang project A-nya itu negatif 12 dan yang project B negatif 20. Jadi tentu lebih mending yang A dong daripada yang B. Nah, terus yang IRR ini walaupun IRR-nya project B lebih tinggi 8% dan project A itu gak ada, tapi yang di ROI-nya ini juga sama dengan yang NPV yang nilai min 22 ini lebih mending daripada min 33. Jadi ambil berdasarkan dua perspektif ya, jangan cuma dari satu. Oke, jadi tadi itu yang untuk soal utamanya. Nah, sekarang masuk ke soal bonus. Menurut pemahaman saya mengenai investasi, maka instrumen investasi mana yang bakal saya rekomen untuk generasi milenial? Nah, jadi saya bakal pakai beberapa instrumen. Bisa kalian lihat sambilan di samping sini saya jelasin. Kalau misalnya kita punya uang pada tahun 2009 100 juta, di tahun 2019 uang kita bakal tetap 100 juta, tapi apakah nilainya sama? Tentu tidak, karena di tahun 2019 uangnya bakal turun, nilai uang bakal turun sejauh 58,3 juta. Kenapa? Karena di tahun 2019 itu uang harga-harga barang bakal jauh lebih tinggi dibanding 2009. Nah, terus bisa kalian lihat sendiri perbandingan antara antara tabungan, deposito, emas sampai ke saham. Itu return yang paling banyak itu saham. Nah, jadi yang saya rekomen untuk generasi milenial itu saham. Kenapa? Karena rata-rata orang alasan investasi itu untuk apa sih? Pasti rata-rata menginginkan return yang tinggi. Nah, jadi high risk high return itu kita bisa memilih saham. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa saham, kayak mana? Itu bukan menjadi masalah sih, karena di YouTube itu banyak kok yang ngajarin kita gimana cara untuk memilih saham yang baik dan benar. Dan di Bursa Efeknya sendiri juga ada kasih kita workshop mengenai saham ini sendiri. Jadi daripada kita menggunakan waktu kita untuk hal yang gak penting, misalnya kayak nontonin kayak prank atau yang gak penting lainnya, mendingan kita pakai waktunya untuk belajar saham. Kita bisa mendapatkan pendapatan. Nah, jadi kalian bisa lihat perbandingan 10 tahun antara tabungan sampai ke saham. Itu si tabungan dan emas ini masih di bawah garis standarnya yang inflasi 10 tahun. Jadi mereka ini nggak bisa melampaui nilai inflasi 10 tahunnya. Nah, dimana si deposito bisa lebih tinggi tapi itu cuma dikit. Nah, jadi yang kalau mau dapat keuntungan banyak, cuan banyak, yaitu ya saham. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai soal bonusnya. Terima kasih.